Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1413 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Hati kami sudah siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Di bawah perikop, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Tuhan Yesus datang kepada siapapun yang mengundang dia. Amin. Ayat 36, perhatikan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya.
Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menyimak pelayanan Tuhan Yesus, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang selalu berseberangan dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak menutup pintu kepada mereka yang tidak sejalan dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus selalu terbuka hatinya untuk siapapun yang mengundang Dia. Tuhan Yesus pasti datang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun latar belakang saudara, di saat saudara mengundang Tuhan Yesus dalam hatimu, Tuhan Yesus akan datang dan tinggal diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya, seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti hidupnya berubah. Dan pastinya hidupnya jadi berkat. Karena dia diberkati. Karena sumber berkat ada di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah ini masih relevan sampai hari ini? Saya berani katakan iya. Masih relevan sampai saat ini. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus secara pribadi, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Janji Tuhan kepada kita, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Memang secara mata fisik kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Tetapi secara mata iman, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan selalu hadir ketika kita mengundang Dia. Tuhan pasti datang memenuhi undangan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, undang Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Undang Tuhan Yesus dalam keluarga saudara. Undang Tuhan Yesus dalam pelayanan saudara. Undang Tuhan Yesus dalam usaha dan pekerjaan saudara. Undang Tuhan Yesus. Amin. Maka Tuhan akan hadir. Dan pastinya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya ketika kita mengundang Tuhan Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Saudara ingat pernikahan di Kana? Orang yang melangsungkan pernikahan itu mengundang Ibu Yesus dan juga Tuhan Yesus. Amin. Ketika anggur sudah habis, saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama di sana. Karena apa, saudara? Karena mereka mengundang Tuhan Yesus. Saya percaya, saudara, kalau kita mengundang Tuhan Yesus, pasti kita diberkati. Haleluya. Undang Tuhan Yesus dalam hidup. Yang kedua, Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Haleluya. Ayat 37 sampai ayat 39. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang terkenal berdosa. Ini seorang pelacur yang paling terkenal, yang paling favorit mungkin di kota itu. Datang ke rumah orang Farisi, di mana Tuhan Yesus ada di dalam rumah itu. Perempuan ini rupanya sangat-sangat terkenal. Makanya dia ditandai, dikenali, saudara. Seorang yang pendosa, seorang berzina, seorang yang najis di mata orang Yahudi. Saudara lihat, Tuhan Yesus tidak menolak apa yang dia perbuat. Tuhan Yesus tidak menolak ketika perempuan ini menangis di kakinya. Tuhan Yesus tidak menolak ketika dia mencurahkan minyak wangi itu ke tubuh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu siapa perempuan itu?
Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah tahu dan mengenal kita. Amin. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini seorang pelacur di kota itu. Seorang pendosa kelas kakap, saudara. Tuhan Yesus tahu. Kalau Tuhan Yesus tahu perempuan itu seorang pendosa, tapi kenapa Tuhan Yesus tidak menolak kedatangan perempuan yang berdosa itu? Kenapa Tuhan Yesus justru menerima perempuan berdosa itu? Dengar baik. Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Walaupun dia mungkin sudah berbuat perbuatan yang sangat-sangat jahat. Sangat kotor, sangat-sangat keterlaluan di mata manusia. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa menolak orang yang berdosa datang kepadanya. Firman Tuhan dengan jelas, saudara, ada sukacita di sorga ketika ada satu orang yang berdosa bertobat kembali ke jalan Tuhan. Di dalam Injil Lukas 15 ayat 7 berkata begini, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat itu. Ada sukacita yang besar ketika ada satu orang yang berdosa bertobat. Sukacita di surga. Amin. Haleluya. Sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang durhaka, yang meminta warisan padahal bapaknya masih hidup. Dia kemudian pergi dari rumah dan hidup berfoya-foya menghambur-hamburkan uangnya. Dan akhirnya semua yang dia miliki habis. Dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi. Dia kemudian mencari pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Tapi tidak ada yang menerima dia. Untung ada satu lowongan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Menjadi penjaga babi. Kebiasaan orang pada saat itu bekerja dulu baru dapat upah. Makanya dia sangat lapar. Saking laparnya dia memakan makanan sisa, ampas dari makanan babi itu. Dalam kesulitannya itu dia sadar di rumah bapaknya dia hidup berkelimpahan. Dia punya segalanya. Dia pun sadar dan berniat untuk kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya sangat-sangat merindukan kedatangan anaknya yang durhaka ini untuk pulang ke rumahnya. Setiap hari dia selalu menanti kedatangan anaknya yang bungsu itu. Dan tibalah waktunya. Waktu yang dia nanti-nantikan. Anaknya yang bungsu, yang durhaka tadi, yang berdosa tadi, pulang ke rumah bapaknya. Dari kejauhan, bapaknya dapat mengenali anaknya yang bungsu itu. Bapaknya tidak menunggu untuk menyambut anaknya, tapi bapaknya berlari menyambut anaknya yang bungsu itu. Yang berdosa, yang durhaka itu. Tapi saudara lihat, bapaknya menyambut dia dengan sukacita. Amin. Bapa itu adalah gambaran Allah Bapa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan anak bungsu itu adalah gambaran saudara dan saya, orang berdosa. Yang seringkali menjadi orang yang durhaka di hadapan Tuhan. Tapi saudara lihat, ketika anak bungsu yang durhaka itu kembali ke rumah bapaknya, bapaknya menyambut dia dengan sukacita. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Amin. Satu langkah saudara kembali disambut ribuan langkah kaki Tuhan menyambut saudara. Haleluya. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepada Tuhan. Baik itu orang berdosa sekalipun. Tuhan tidak akan pernah menolak saudara yang berdosa. Tapi Pak Pendeta, dosa saya sudah hitam Pak Pendeta. Saudara-saudara saya sendiri sudah tidak dapat mengampuni saya lagi karena kesalahan, dosa yang saya perbuat. Bahkan orang tua saya sudah menghapus saya dari kartu keluarga, saking jahatnya saya. Dengar baik, datanglah kepada Tuhan. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Karena untuk orang berdosalah Tuhan datang ke dunia ini. Datanglah kepada Tuhan. Dia menerima kita apa adanya. Mungkin saudara ditolak oleh keluarga saudara. Tapi Tuhan dengan sukacita menyambut saudara yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah membuang orang yang datang kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan menerima
orang apa adanya, yang kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah seperti orang anak bungsu tadi yang durhaka. Dulu waktu saudara diberkati, saudara lupa segalanya, lupa Tuhan. Tapi sekarang setelah saudara sakit, bangkrut, tidak punya apa-apa lagi, saudara kembali kepada Tuhan. Tuhan menyambut saudara dengan sukacita. Tuhan menerima saudara apa adanya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bersukacita. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang berdosa. Sudah perhatikan ayat 40 sampai ayat 48. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, siapa yang berkuasa untuk memberi pengampunan? Tuhan, betul? Manusia tidak ada kuasa untuk memberi pengampunan, betul? Yang manusia bisa lakukan mengampuni, bukan memberi pengampunan, betul? Artinya apa? Pengampunan adalah bagian Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan, makanya dia berkuasa untuk memberi pengampunan. Haleluya. Tuhan Yesus tahu. Pasti orang Farisi ini komplain. Karena Tuhan Yesus mengampuni pelacur ini, yang berdosa ini, yang sangat terkenal di kota itu. Makanya Tuhan Yesus membuka otak mereka dengan satu perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang. Satu berhutang 500 dinar. Berapa 500 dinar kalau dirupiahkan? 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Taruhlah upah 1 hari orang kerja 100.000. Dikalikan 500 dinar sama dengan 50 juta. Betul? Dan orang yang kedua punya hutang hanya 50 dinar. Kalau dirupiahkan ya hanya 5 juta. Kedua orang ini tidak mampu membayar hutang-hutang mereka. Karena melihat keadaan dua orang itu, yang memberi hutang itu kasihan sama mereka yang berhutang sama dia. Akhirnya, dia menghapus semua hutang-hutang mereka. Karena kasihan kepada mereka berdua. Dia putihkan semua hutang-hutang mereka. Tuhan Yesus tanya sama Simon, Mon, yang mana kira-kira yang mengasihi orang yang menghapus hutang mereka? Simon bilang apa? Yang hutangnya paling banyak. Betul? Sama seperti perempuan ini. Dia paling berdosa di antara semua yang hadir di rumah itu. Makanya dia datang berbuat kasih kepada Tuhan Yesus dengan meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak parfum yang sangat-sangat mahal. Amin. Lihat ayat 47 dan ayat 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Haleluya. Saudara lihat, kalau kita tahu diri kita orang berdosa yang tidak layak untuk diselamatkan Tuhan, tapi kita menerima anugerah keselamatan itu, kita seharusnya harus lebih lagi berbuat kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, karena kita yang berdosa mendapat kasih karunia dari Tuhan, yaitu keselamatan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya.
Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa saudara dan saya karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saudara. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan, kita disucikan, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang berdosa yang mau datang kepada Tuhan. Yang bertobat sungguh-sungguh, percaya dengan iman. Maka keselamatan ada di tangan saudara. Amin. Perhatikan ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari perempuan yang berdosa ini. Dia diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena dia datang kepada Tuhan. Dia sadar dia orang yang berdosa. Makanya dia bertobat sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen yang tobatnya tidak sungguh-sungguh, saudara. Dengar baik, kalau saudara bertobat harus totalitas. Jangan mental tomat. Sekarang tobat, besok kumat lagi, saudara. Lihat perempuan ini. Dia bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya belajar, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan melihat iman kesungguhan hati saudara. Makanya Tuhan Yesus melihat perempuan yang berdosa ini ada iman dalam dirinya. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak main-main, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang telah mendengar kabar baik ini. Bertobatlah sungguh-sungguh. Supaya saudara dan saya mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Tuhan Yesus datang kepada siapapun yang mengundang dia. Siapapun dia, mau orang kaya, mau orang miskin, susah, mau yang tinggal di kebun, mau tinggal di kolong jembatan sekalipun, di saat saudara mengundang Yesus, Tuhan datang kepada saudara. Amin. Tuhan tidak melihat suku, Tuhan tidak melihat status manusia. Yang Tuhan lihat adalah orang yang mengundang dia. Amin. Undang Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus hadir. Saya percaya, kalau Tuhan Yesus hadir, sumber segala berkat itu hadir. Di mana saudara mengundang dia. Baik dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, usaha pekerjaan pelayanan saudara. Pasti hidupmu diberkati. Amin. Yang kedua kita belajar, Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Saudara, mungkin kita pilih-pilih orang. Kalau orang itu berdosa, mungkin kita di luar saja. Tetapi saudara lihat, Tuhan Yesus tanpa batas. Tidak membatasi orang, tidak pilih-pilih, tidak memandang bulu, saudara. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Haleluya. Mau saudara berdosa sehitam apapun, pekat apapun, dosa perbuatan, kesalahan yang saudara perbuat. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut saudara dengan sukacita. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang berdosa. Karena dia adalah Tuhan, makanya dia berhak mengampuni. Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, menerima dia, dosamu diampuni. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang berdosa yang mau datang kepada dia. Bertobat sungguh-sungguh. Hidup dalam iman percaya. Maka keselamatan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Dijaga, dilindungi, dipelihara, disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa berkati mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, Tuhan berkati.
pelayanan renungan pagi, audio renungan ini. Tuhan berkati. Pelayanan pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Biarlah dari pembina, pengurus, dan seluruh anggota, kami diberikan satu hati. Melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa menyerahkan media sosial yang kami gunakan. Berkati ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati melalui pelayanan renungan pagi ini. Katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel. Mau untuk sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.